Pada 18 Januari 2024, program studi apoteker Fakultas Farmasi UTA 45 Jakarta menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah apoteker angkatan 47 di Gedung Klub Kelapa Gading. UTA 45 Jakarta meluluskan 322 apoteker yang sebelumnya telah mengikuti dan lulus uji kompetensi apoteker pada tanggal 7 hingga 8 Oktober 2023. Selain itu juga telah melakukan praktik kerja profesi apoteker atau PKPA baik di rumah sakit, apotek, industri atau pemerintahan, PBF dan puskesmas. Para calon apoteker akan disumpah dengan cara Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Dalam kesempatan ini juga, UTA 45 Jakarta melaporkan terdapat 3 lulusan dengan IPK terbaik. Di antaranya Jacqueline Sumombo S.Farm, Rahmat Agustian S.Farm, dan Velia Cindy S.Farm, di mana ketiganya mendapatkan nilai sempurna yakni IPK 4. Ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pembina Yayasan 17 Agustus 1945 Jakarta, Dr. Rudiono Darsono menyampaikan bahwa tema pelantikan dan pengambilan sumpah ke-47 yakni Generasi Unggul Apoteker Muda UTA 45 Jakarta yang bertekad memperjuangkan untuk mengkentaskan bangsa Indonesia keluar dari salah satu bangsa terbodoh ASEAN. Tema tersebut dilatar belakangi oleh kondisi Indonesia yang saat ini masih ditempatkan di peringkat 11 sebagai negara dengan IQ rendah. Sehingga melalui lulusan unggul UTA 45 Jakarta ini dapat menambah jumlah SDM yang berkualitas dan dapat mengentaskan Indonesia dari cap bangsa terbodoh di ASEAN. Ketua Dewan Pembina Yayasan 17 Agustus 1945 Jakarta juga mengatakan bahwa lulusan apoteker dapat dipastikan mendapat pekerjaan secara cepat dan layak dikarenakan masih tingginya kebutuhan apoteker di Indonesia. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Profesor Dr. Kerry sebagai Ketua Kolegium Ilmu Farmasi Indonesia. Profesor Dr. Kerry mengatakan para lulusan apoteker UTA 45 Jakarta sangat berarti untuk menambah jumlah apoteker di Indonesia dalam memberikan pelayanan kefarmasian di Indonesia. Para lulusan juga diharapkan untuk tidak cepat merasa puas dengan kelulusan yang telah diraih, namun dapat terus menambah value dengan studi lanjut dan juga mengikuti beragam pelatihan. Indonesia ini sudah menetapkan bahwa rasio apoteker itu adalah 0,95 per 1000 penduduk. Dan kalau hitungan tersebut dilaksanakan, maka rasio akan tercapai atau rasio yang kita anggap sesuai itu akan tercapai di tahun 2029. Dengan catatan bahwa jumlah peningkatan populasi dari penduduk Indonesia juga tidak terlalu meningkat terlalu tajam. Oleh karena itu jumlah apoteker juga masih harus ditingkatkan. Oleh karena itu dengan bertambahnya lulusan apoteker ini sangat berarti untuk meningkatkan kebutuhan akan apoteker Indonesia yang masih sangat kurang. Juga dengan hari ini ditambah dengan lulusan dari UTA ini sangat berarti juga untuk menambah jumlah lulusan apoteker Indonesia yang tentu sangat bermanfaat bagi peningkatan pelayanan kefarmasian bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Yang pasti apoteker sekarang ini sudah lulus uji kompetensi sehingga pada saat sudah lulus uji kompetensi mereka sudah mempunyai kewenangan untuk menjadi apoteker dan melakukan praktek kefarmasian sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan. Namun tentu tidak selesai dengan uji kompetensi yang didapatkan saat ini. Masih banyak peningkatan pelatihan yang memang dapat dilakukan melalui berbagai program long life learning. Di antaranya bisa studi lanjut secara formal ataupun juga mengikuti pelatihan-pelatihan dalam bentuk CPD atau Continuous Professional Learning. Nah, tentu hal ini akan meningkatkan juga percaya diri, meningkatkan juga kompetensi dari apoteker untuk bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sekali lagi, jangan puas hanya sampai apoteker,
Mari kita studi lanjut, ikuti beberapa pelatihan sehingga bisa mencapai apoteker advance atau juga apoteker spesialis dan hadir di masyarakat dengan layanan kefarmasian yang advance dan layanan kefarmasian yang sangat mumpuni untuk memberikan layanan kefarmasian yang baik untuk masyarakat. Terima kasih. Rektor UTA 45 Jakarta menjelaskan bahwa para lulusan apoteker UTA 45 Jakarta berasal dari daerah Sabang hingga Merauke, sehingga setelah dilantik dan disumpah, diharapkan ke depannya mereka dapat kembali ke daerahnya masing-masing untuk membangun daerahnya dan menjadi SDM yang unggul serta profesional. Tema kali ini yang kami angkat adalah para wisudawan apoteker muda yang unggul. Dan sasarannya apa? Karena kita mendapatkan informasi berita bahwa Indonesia dalam tes IQ, dalam survei internasional, kita masuk di kategori terbodoh di ASEAN. Jadi sebenarnya Indonesia butuh tenaga-tenaga profesi maupun sarjana yang untuk memperkuat bangsa ini. Jadi kami mengangkat tema itu bahwa tugas mereka untuk membantu seluruh SDM yang ada untuk bangkit, untuk kuliah, untuk belajar, untuk menjadi orang yang profesional. Jangan dianggap menjadi orang yang bodoh lagi. Seperti itu. Tes IQ itu sebenarnya kalau dari survei tes rata-rata masyarakat, Indonesia tergolong paling rendah. Kenapa? Karena tidak ada satu keseriusan pemerintah di dalam mengembangkan kesehatan masyarakatnya. Yaitu dari sisi apa? Banyak masyarakat kita yang stunting kan? Itu faktor karena kurang gizi. Jadi di sini kesehatan dan pendidikan menjadi peran yang penting. Menteri-menteri yang ada sekarang ini ngapain saja? Anggaran yang sudah begitu besar, ngapain saja? Sehingga hasilnya kemarin kita baca Pak Jokowi kaget. Kok nilai IQ Indonesia yang terendah, khususnya di ASEAN. Ini cukup memalukan. Jadi memang kita harus fokus untuk membantu pemerintah untuk mengembangkan SDM yang lebih baik. Karena kalau kekuatan SDM hanya ada di Pulau Jawa, karena pulau-pulau lain habis bakal diambil oleh negara-negara asing. Dibutuhkan SDM yang kuat untuk membangun itu. Makanya didikan kita dari Sabang sampai Merauke, setelah mereka dilantik, disumpah, mereka harus kembali ke daerah dan membangun daerahnya. Dan menjadi orang-orang yang profesional dan unggul. Itu harapannya. Terima kasih. Selain itu, Dr. Rudiono Darsono yang juga sebagai pakar hukum dan pendidikan UTA 45 Jakarta tidak hanya memberikan pesan tetapi juga beban kepada para lulusan agar dapat terus menggaungkan keilmuan kesehatan ke seluruh penjuru bangsa supaya apoteker tidak hanya mendapatkan cap sebagai peracik obat dan pembantu dokter tetapi sebagai tenaga kesehatan yang diperhitungkan kemampuannya dalam menentukan obat bagi pasien dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para apoteker. Dengan demikian, para lulusan UTA 45 Jakarta diharapkan dapat berperan serta untuk mengentaskan Indonesia dari gelar negara terbodoh di ASEAN. Acara hari ini pelantikan dan pengambilan sumpah apoteker. Ya, jadi hari ini kita berbahagia, kita melantik sekitar 322 apoteker baru di tengah kekurangan apoteker di Indonesia. Ya, jadi kita sangat bersyukur pada hari ini ya. Oke. Untuk potensi ke depan apoteker itu seperti apa? Kita jangan berharap potensi terlalu tinggi. Karena memang aturan yang dibuat oleh penguasa ini tidak pernah berpikir tentang bagaimana menjaga reputasi, harkat, dan martabat apoteker di Indonesia. Ya, apoteker kita masih sekedar tukang meracik obat dan pesuruh dokter. Ya, jadi belum seperti apoteker-apoteker di negara-negara lain. Ya. Idealnya apoteker itu harus mampu untuk menentukan obat atau memilih obat untuk pasiennya. Jadi dia harus mempunyai analisa dan penelitian-penelitian yang memang cukup untuk bisa mengatakan bahwa dia seorang apoteker. Itu.
Ya. Salah satu produk unggulan di Bekasi ini kalau ini adalah farmasi ya. Farmasi, salah satu unggulan kita betul. Di samping yang lain ya. Yayasan menyiapkan sejumlah dana itu memang dikhususkan untuk melengkapi laboratorium, penelitian dan pengabdian masyarakat kepada bukan hanya apoteker, kepada semua generasi muda yang sedang mengadakan pendidikan, ya sedang melaksanakan pendidikan tinggi di UT 45 Jakarta untuk dapat mengembangkan dirinya, ya supaya dia selesai dari sini tidak hanya bertitel sarjana, bukan, karena sarjana pengangguran juga banyak ya. Jadi kita ingin dia bisa mengadaptasi kepentingan industri dan kepentingan masyarakat. Itu cita-citanya dan itu yang sedang kita jalankan. Bukan kita nggak mau hanya mimpi. Ya, nanti nggak pernah bangun, kita nggak pernah selesai mimpi itu. Wacana, akhirnya rakyat kita tetap bodoh kan? Oke. Dukungan dari pemerintah sejauh ini seperti apa? Kita jangan berpikir tentang dukungan pemerintah deh. Kebanyakan bohongnya. Ya, penguasa ini kebanyakan bohongnya. Saya buka apa adanya ya. Payung hukumnya kita sudah ada semua. Payung hukumnya sudah bagus. Tapi penguasanya tidak berani menjalankan apa yang sudah digariskan oleh undang-undang. Jadi mereka lebih bercenderung berkompromi dengan organisasi profesi tertentu atau asosiasi memang untuk mencari uang, memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada. Padahal aturannya semua sudah jelas, undang-undangnya sudah bagus. Ya, undang-undang Omnibus Law kesehatan untuk profesi itu sudah bagus. Tapi untuk yang tertentu itu tidak dijalankan. Di masa bodoh tutup mata mereka. Adanya pemerasan di bawah oleh OP-OP tertentu, asosiasi, mereka tutup mata. Karena saya yakin di bawah Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan itu oknum-oknum pejabatnya banyak ikut bermain di dalam OP-OP itu, dalam asosiasi itu. Ya. Jadi ujung-ujungnya tetap memperbodoh rakyat, memeras rakyat. Penguasa diam. Itu yang terjadi. Ya, jadi pembodohan itu tetap dilaksanakan, dijalankan. Kalau tadi ngomong aturannya udah bagus. Undang-undangnya ada, undang-undang Omnibus Law untuk profesi itu bagus sekali. Kita terus mengingatkan penguasa-penguasa bandit ini. Kita terus mengingatkan nih, ayo loh, jalanin undang-undang yang ada nih. Harapannya itu kan, ayo jangan berpikir tentang kelompok atau golongan aja. Ayo dong, kita jalankan ini semua untuk kepentingan rakyat. Ingat, hari ini dunia sudah mencap kita sebagai bangsa terbodoh di ASEAN. Ya, beberapa peneliti internasional itu belasan menempatkan kita posisi terbodoh. Nomor 11 dari 11 negara ASEAN. Ya, beberapa lagi itu menempatkan kita hanya nomor 10 dan 11 bersaing dengan Timor Leste. Apa kita ikhlas? Timor Leste itu negara yang baru berdiri yang kita berikan kemerdekaannya. Kok kita dianggap bersaing? Kita jauh tertinggal dari Malaysia yang katanya zaman Orde Baru itu justru mengirimkan guru-guru dan dosennya untuk belajar di kita. Sekarang, kita yang belajar sama mereka. Ingat, IQ kita terendah. IQ kita hanya 78,49%. Terendah di ASEAN. Ya, dan nomor 126 sampai 130 di dunia. Kita hanya lebih hebat dari Ghana, Zimbabwe, Mozambik, negara-negara yang gak jelas. Ya, kita hanya lebih baik dari mereka. Mana Pancasila? Kan? Yang saya sebutkan Pancasila adanya di dinding. Yang dibutuhkan pada saat kampanye, kita menjaga Pancasila. Iya, jagain itu tetap ada di dinding. Kan? Supaya tetap nyaman di dinding ke Pancasila itu. Dipakai pada saat kampanye, saya penjaga Pancasila. Iya, betul. Jagainnya di dinding. Kan gitu. Ya? Enggak, padahal Pancasila itu diimplementasikan untuk kesejahteraan dan persatuan rakyat, mensejahterakan. Kan itu. Coba sebutin butir Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bikin rumah ibadah aja susah. Persatuan, kemanusiaan yang beradab. Rakyat diusir semau-mau dari tanahnya. Apa itu beradab? Persatuan. Di bawah ribut bunuh-bunuhan.
Petinggi ini partai politik kampanye. Selesai kampanye rakyat berantem di jalanan. Apa itu persatuan? Hah? Kesejahteraan. Rakyat yang nggak makan atau makan satu hari cuma sekali banyak. Buka mata nggak ini negara? Hah? Negara kan diwakilin oleh pemerintah, presiden. Pak Jokowi ini ngeriak nggak gitu kan? Kemarin saya lihat statementnya, saya baca statementnya Pak Jokowi kan. Kaget beliau. Indonesia, pendidikan postgraduate Indonesia itu hanya 0,49%. 0,45%. Kaget beliau. Beliau kaget, saya yang kaget. Pak Jokowi sama ini ngapain aja? Saya memberikan, bukan hanya pesan, memberikan beban kepada mereka. Sebarkan ilmu pendidikan kesehatan, sebarkan pengetahuan tentang kesehatan kepada seluruh bangsa Indonesia, di mana kalian berpijak. Bangkitkan kecerdasan, kepintaran, pengetahuan tentang bangsa Indonesia di seluruh daerah di Indonesia. Karena dari mahasiswa kita 300 sekian, ya yang kita lantik hari ini menjadi apoteker, itu tersebar di seluruh Indonesia. Itu beban yang saya berikan kepada mereka. Bukan pesan. Saya berikan beban supaya mereka mau mencerdaskan bangsa ini. Ayo angkat bangsa ini, jangan lagi menjadi bangsa terbodoh. Ya, kalau pemerintah nggak punya maru, kita rakyatnya maru. Tim Humas dan Media Center UTA 45 Jakarta melaporkan.